Ya, saya sudah ganti baju. Sekarang baju saya warnanya biru, kemarin warna-warni. Artinya sekarang sudah sesi yang ketiga. Sesi ketiga ambil gambarnya di hari yang lainnya ya. Jadi satu hari kita ambil sekitar 2 video, 2 subbab. Jadi bagi teman-teman nanti harus sabar untuk menyimak video-video kami selanjutnya karena prosesnya ini sangat panjang, mungkin sekitar 10 hari. Pokoknya satu hari 2 video. 10 hari. Tapi nanti nggak tahu 10 hari itu nanti dibagi-bagi 1 bulan 1 kali atau tapi kita akan berusaha menuntaskan itu sesuai dengan janji kita di Instagram bahwa kita akan menyelesaikan 20 pertemuan untuk membahas mendaras buku ini, buku Sapiens-nya Yuval Noah Harari. Nah, sekarang kita sudah memasuki subbab yang ketiga yang berjudul Sehari dalam Kehidupan Adam dan Hawa dalam bab revolusi kognitif. Ya, tentu bagi teman-teman yang belum beli bukunya silakan beli di Gramedia atau Gamas, ini nggak disponsori. Terus supaya tahu daftar isinya dan bisa mengikuti. Kalau bila perlu sebelum menyaksikan video ini harusnya sudah baca supaya ada dialog, karena saya mungkin juga ada salah penjelasan atau ketidaklengkapan dalam mengkonsepsi buku ini. Saya mohon maaf ya, namanya juga manusia ya, ada luput dan salahnya. Ini pun saya mengulang-ulang lagi, pasti banyak salahnya dan banyak yang tidak saya hafal dan ingat. Itu. Ada pertanyaan untuk teman-teman? Enggak sih, enggak usah. Ini banyak penonton alay ya. Bayaran. Oke, sekarang kita bahas ini untuk yang ketiga, subbab ketiga, sehari dalam kehidupan Adam dan Hawa. Sekali lagi sangat menarik si Yuval ini, Noah Harari ini. Dia memberi judul itu dengan sisipan-sisipan muatan yang berusaha mengkritik kemapanan orang-orang berideologi, terutama beragama. Misal kemarin dia buat subbab pohon pengetahuan, tapi dia kritik habisan itu orang yang mengagungkan fiksi. Nah, dunia fiksi yang dia sebut fiksi itu entah itu fiksi ideologi maupun agama. Nah, pohon pengetahuan kemarin. Untuk selengkapnya bisa simak video kita yang kemarin, jangan di skip ya. Kalau ada iklan lanjutkanlah saja. Mantap sekali. Enggak, kita murni belajar. Terus yang ini dia ingin dalam perspektifnya yang kemarin, dia ingin membayangkan bahwa Adam dan Hawa itu juga pernah hidup dalam ruang yang purba. Maksudnya kehidupan masyarakat purba begitu. Dia pernah hidup dalam kehidupan masyarakat purba. Nah, Adam dan Hawa ini bukan merujuk pada Adam dan Hawa yang banyak disebut dalam Alkitab maupun dalam Al-Qur'an ya, dalam ya mitologi yang setipe terkait itu ya. Kalau bagi kita mungkin yang beragama itu nyata, tapi di sini Adam dan Hawa itu merujuk pada satu kondisi masyarakat purba. Jangan sampai salah prediksi dalam menyebut kata Adam dan, karena tidak pernah disebut di sini Adam dan Hawa, hanya disebut dalam judulnya saja. Isinya tidak pernah secara implisit maupun eksplisit ya menyebut Adam dan Hawa, hanya menjelaskan kondisi awal manusia yang mengalami proses evolusi yang sempurna untuk berserikat atau bermasyarakat gitu. Masyarakat yang purba yang sudah settle, bisa bertetangga, bisa bercengkrama, bisa melahirkan dan berketurunan dan membangun satu ketahanan sosial. Nah, ini masyarakat pertama ini ya, dengan kondisi bermasyarakat pertama ini dibayangkan oleh Yuval Harari sebagai kehidupan Adam dan Hawa gitu. Nah, kalaupun Adam dan Hawa itu hidup ya, pasti masyarakat pertama yang dialami Adam dan Hawa dalam imajinasi Yuval Harari mungkin masyarakat purba ini. Itu mungkin kita bisa duga munculnya judul Sehari dalam Kehidupan Adam dan Hawa gitu. Nah, setelah kita melihat misal kemarin perjalanan panjang manusia ya, awalnya manusia purba, terus setelah revolusi kognisi, kemudian dia ada intelijensia dalam menciptakan fiksi ya. Fiksi itu yang pertama kali yang tercipta adalah bahasa, melalui bahasa penciptaan simbol-simbol yang dia pakai untuk
untuk berkomunikasi dan merencanakan motif-motif politik melalui simbol-simbol bahasa. Terus setelah itu kita masuki zaman pertanian. Zaman pertanian ya. Zaman pertanian. Nah, ini masih seputar zaman pra pertanian. Ini sudah masuki zaman revolusi kognisi sekitar 70.000 tahun yang lalu kalau di buku ini. Zaman kognisi itu zaman ketika manusia sudah bisa menciptakan fiksi. Bisa menciptakan pola-pola komunikasi ngono ya. Pola komunikasi ya mengkreasi bahasa yang lebih kompleks daripada bahasa hewan. Nah, itu. Gak ngerti, lihat di ini video sebelumnya. Mantap sekali. Ini. Nah, ini yang ketiga ini sehari dalam kehidupan Adam dan Hawa. Saya bacakan di paragraf pertamanya, nanti paragraf kedua dan selanjutnya mungkin saya akan rangkum. Guna memahami hakikat, sejarah dan psikologi manusia, kita harus memasuki kepala leluhur pemburu pengumpul kita. Nah, selama nyaris sepanjang sejarah spesies kita, sapiens hidup sebagai pemburu pengumpul. 200 tahun terakhir, kala semakin banyak sapiens yang bermata pencaharian sebagai buruh perkotaan dan pekerjaan kantoran, dan 100 tahun sebelumnya, kala sebagian besar sapiens hidup sebagai petani dan pengembala, hanyalah sekejap mata dibandingkan dengan puluhan ribu tahun yang dilalui leluhur kita sebagai pemburu dan pengumpul. Nah, kan ini seringkali kita menjelaskan peradaban itu, memulai peradaban itu dari zaman sejarah kan. Zaman sejarah. Peradaban itu adalah ketika manusia sudah mengenal tulisan, biasanya kan begitu. Arti dari sejarah kan juga begitu. Prasejarah adalah manusia yang belum mengenal tulisan, biasanya kan begitu. Mungkin sekarang ada istilahnya nirleka gitu. Dimulai dari zaman batu. Nirleka itu mungkin sebelum peradaban zaman batu gitu ya. Mungkin sebelum manusia mengenal tulisan itu disebut nirleka. Nah, peradaban kita kan sangat singkat sekali. Awalnya mungkin sekitar 5.000 tahun yang lalu ya, zaman suku Inka, atau bangsa Sumeria, ya, itu kan sekitar 5.000 tahun yang lalu. Nah, itu nggak ada seujung kuku dari masyarakat yang lebih tua daripada kita, yaitu zaman purba. Jadi ketika kita sudah mengenal peradaban, misal zaman Sumeria, terus kita settle ya sebagai satu peradaban, kemudian 5.000 sebelum Masehi itu ya, kemudian zaman Masehi, zamannya ya, mungkin Yesus gitu ya, sampai kita sekitar 2.000 tahun, sekitar 7.000 tahun. Kita baru 7.000 tahun hidup sebagai masyarakat beradab. Sebelum itu mungkin ada istilah savagery atau masyarakat yang biadab. Tapi usia mereka itu lebih panjang berpuluh-puluh kali lipat atau mungkin beratus kali lipat daripada kita. Kita hanya 7.000 tahun dalam mengalami peradaban ini. Tapi pembahasan kita tentang peradaban ini kan, peradaban yang 70.000 tahun ini, manusia mengenal tulisan, sudah bisa mengoperasikan perangkat-perangkat teknologi ya, mulai dari gerabah sampai kemudian sekarang menjadi internet ya. Itu kita bahas terus, perkembangannya kita teliti. Tapi yang lama kita hina, dalam bahasanya ini ya, kita pojokkan sebagai zaman yang tidak beradab. Orangnya itu berperang barbar, antar suku itu mereka saling membunuh. Zaman yang tidak mengenal kasih sayang gitu ya. Ada praktek kanibalisme dan lain sebagainya. Zaman yang sangat tidak bahagia ya, kalau kita bayangkan sekarang. Ini padahal pengalaman para leluhur kita di sini disebut sebagai pemburu dan pengumpul. Leluhur kita kan pemburu dan pengumpul, aktivitasnya berburu dan meramu ya. Itu lebih panjang hidupnya daripada kita. Lalu apa yang diwariskan mereka untuk kita? Seolah-olah nggak ada kan setelah kita masuk zaman peradaban ini. Seolah-olah mereka tidak mewarisi apa-apa. Padahal kalau di buku ini dijelaskan menurut bidang psikologi revolusioner ya, menurut Yuval ini, justru tabiat kita hari ini tuh kebanyakan ya, hampir seluruhnya mewarisi tabiat dari masyarakat purba gitu. Masyarakat purba. Nah,
Ya seperti Tom dan Jerry gitu, sering kejar-kejaran dan lain sebagainya. Bahkan lebih terkutuk daripada zaman purba. Kalau kita mengutuk zaman purba, kita lebih biadab daripada zaman purba, tidak lebih beradab. Nah, ini buku ini ya. Nah, pertanyaannya bagaimana si Yuval menjelaskan ini, menarik sekali untuk kita bahas. Ini banyak tercampur dengan pemikiran-pemikiran seorang anarko ya. Nah, ini searching itu searching aja supaya saya keren gitu kan nyebut anarko gitu. Searching aja. Gitu. Gitu. Nah, salah satu sampai keliru kayak jaya. Ini, jadi justru kita mewarisi sekitar mungkin sekitar 50% lebih tabiat yang dipelajari oleh para pemburu pengumpul zaman prasejarah. Salah satu tabiat yang paling jelas dan paling kentar adalah tabiat gen rakus. Itu ada istilah gen rakus ya. Gen rakus kita hari ini kalau kita menemui makanan-makanan junk food menurut Yuval ya, kita kan berusaha untuk menyantap OT-OT misal, tahu isi, makanan ayam yang berlemak tinggi. Kita itu seolah-olah pengen makan itu, pengen segera menyantap. Enak itu kok dipengen dilek dhewe ngono ya, bahasa Jawane ini. Menti. Ngono. Itu tabiat itu diwariskan. Misal kita memoles makanan, tapi kalau kita sudah makan, kita itu koyo ingin ada tabiat, ada fitrah bahasanya itu, ingin makanan itu hanya untuk kita dan kita ingin teruskan. Ya, gen-gen rakus ini menurut Yuval ini adalah keturunan diwariskan dari leluhur kita. Ya. Dan gen rakus, tapi rakusnya ini berbeda. Kalau kita menghakimi leluhur kita, mereka rakus kalau dia lihat macan gitu, dia makan. Nah, makannya itu belepotan gitu kan. Ada macan yang tergeletak di hutan atau rusa, macan setelah tarung dengan macan yang lainnya atau macan yang berhasil memburu rusa, rusanya mati, kita mendekati rusa itu, kita makan sisa-sisanya. Kita rakus. Makanya kita rakus zaman dulu ya. Itu karena apa? Kita takut ada orang lain yang datang, ya kan? Itu zaman dahulu. Kalau nggak cepat-cepat makan dengan cepat, akan habis. Ada orang yang datang, kita akan bentrok. Atau ada macan yang mengintai kita. Jadi rakusnya zaman dahulu itu ada kondisi alamiah yang mengharuskan untuk rakus. Tapi rakusnya sekarang itu malah semakin tidak terkontrol karena manusia sudah mengenal fiksi tadi. Orang akhirnya rakusnya itu kelewatan. Kita fokus makan untuk kekenyangan kita ya, untuk makan sehari-hari cukup satu piring ya. Satu piring ya berapa sih, tapi sekarang di-create pakai fiksi. Satu piring yang awalnya 15.000 atau 10.000 atau 5.000 sekarang menjadi 100.000. Gitu. Rakusnya itu malah tidak rasional, tidak make sense gitu. Rakus dalam memilih pakaian. Jadi opsi rakus kita menjadi semakin banyak gitu. Sementara orang-orang dulu rakus itu bukan pilihan. Rakus itu kewajiban. Kalau nggak begitu nanti mati, diburu sama orang yang lain gitu. Jadi gen rakus itu yang kemudian tergesa-gesa ya, itu yang diwariskan hari ini. Tapi mereka tidak mewariskan konteksnya, hanya mewariskan rakusnya. Itu yang apakah situasi yang ini tidak bahagia masyarakat purba pada zaman dahulu, masyarakat Adam dan Hawa itu ya, yang purba itu, yang menurut buku ini, apakah tidak bahagia? Justru menurut Yuval Hariri, masyarakat dahulu itu lebih realistis dan lebih bahagia karena opsi rakusnya itu tidak sampai menyakiti fiksi kita gitu, tidak sampai menyakiti kehidupan kita, harus tertimbun dengan fiksi-fiksi yang sebenarnya tidak ada. Terlena dengan fiksi-fiksi baru. Sekarang rakus beli laptop, terkena pasar laptop, ya itu. Rakus beli skincare, ya. Nggak ada dulu beli skincare itu. Glowing aja. Itu jadi. Nah, itu dari pola makan ya. Pola makan kita itu justru kayaknya lebih rakus daripada masyarakat purba.
zaman dulu. Tapi kita menghakimi bahwa mereka itu lebih rakus. Nah, ini. Yang kedua, di yang bab sehari dalam kehidupan Adam dan Hawa ini, yang kedua dijelaskan ciri-ciri masyarakat purba selain gen rakus tadi yang kita warisi bahkan lebih meluas hari ini. Itu yang kedua adalah komun purba. Maksudnya purba yang komunis. Komune purba, komunal. Kalau kalian baca bukunya Marx gitu ya, Karl Marx adalah masyarakat primitif. Masyarakat yang senantiasa berbagi gitu kan, berbagi. Dia tidak ada kepemilikan pribadi. Indukan ya dalam satu komunitas masyarakat ya, itu dia bisa berkawin dengan banyak laki-laki. Iya kan? Laki-laki juga begitu, bisa mengawini banyak perempuan. Justru indukan yang berhasil itu ketika dia bisa kawin dengan banyak laki-laki, sehingga ketika manusia atau bayi purba itu lahir, menurut Yuval, bayinya bisa dijaga oleh banyak laki-laki. Itu malah menjaga pola sosial yang kohesif antara laki-laki dan perempuan ya. Tidak ada cerita tentang monogami masyarakat purba zaman dahulu. Ini dari sisi tadi kan sisi gen rakus ya, dari cara dia memakan. Itu yang kedua dari sisi kehidupan masyarakatnya untuk membentuk satu masyarakat yang solid yang berhubungan dengan hubungan laki-laki dan perempuan gitu ya. Itu jadi masyarakat komun purba itu malah tidak pernah disibukkan dengan istilah di sini dia menyebutkan monogami atau harus setia dengan pasangan dan lain sebagainya. Tentu ada dan itu tidak menjadi satu peranata budaya. Gak jadi kebudayaan kesetiaan itu. Karena bagi mereka itu ya untuk kelangsungan hidup. Nah, itu banyak, itu dia mencontohkan misal masyarakat Indian Bari juga melakukan aktivitas seks yang semacam itu. Bagi mereka, anak yang lahir dari masyarakat Indian Bari itu adalah akumulasi dari sperma seorang urunan ya. Salome satu lubang rame-rame. Iya, mantap sih. Astagfirullahaladzim. Dasar Salome. Itu masyarakat purba. Itu dari itu. Jadi satu tubuh perempuan itu bisa berisi gen pencemburu, gen berkumpul menjadi satu ya dengan pola pendidikan. Jadi anak yang lahir akan dijaga oleh komunitas masyarakat. Jadi seorang perempuan tidak kemudian lantas menjadi ibu rumah tangga yang harus bekerja yang istilahnya stigma niku wong wadon niku nang dapur kasur ambek popor macak manak masak. Nggak ada stigma itu karena anak yang lahir itu dikelola oleh banyak orang. Urunan dari gen urunan tadi. Hidup Salome. Itu manusia purba. Tapi ada yang mengatakan enggak, gen pertama kali manusia purba itu menurut Yuval ini itu justru monogami. Nah, kerangka monogami ini yang kemudian dipertahankan oleh manusia hari ini. Menurut si Yuval ini dia mengemukakan justru orang-orang yang menolak ini rata-rata itu penyebab rusaknya peranata yang indah, peranata yang membahagiakan masyarakat purba karena adanya institusi keluarga. Nah, berarti pernikahan tidak lagi terikat dengan sistem yang ilmiah atau alamiah, tapi dipaksakan melalui fiksi-fiksi keluarga. Ideologi tadi yang kita sebut kemarin bahwa ideologi itu fiksi. Ikatan keluarga itu kan ikatan. Itu yang membuat ini dia sebutin. Para pendukung teori komune purba berargumen bahwa perselingkuhan yang marak dalam kehidupan pernikahan modern, tingkat perceraian tinggi, belum lagi beraneka ragam masalah psikologis yang diderita anak-anak maupun dewasa adalah akibat dari memaksa manusia hidup dalam keluarga inti dan hubungan monogami yang tidak cocok dengan piranti lunak biologis kita. Jadi, piranti lunak biologis kita memaksa kita itu harus komune purba. Hidup tidak kawin, maksudnya tidak membangun keluarga. Gak kurang ajar dong. Justru kalau kita melakukan itu akan memaksa kita hidup dalam keluarga inti
yang membuat psikologi kita itu rusak. Wah. Nah, inilah. Itu perspektifnya si Yuval ya. Dia berargumen bahwa tidak monogami itu tidak menjadi piranti biologis kita. Satu. Yang kedua, institusi pernikahan itu harusnya tidak ada. Karena itu membelenggu fiksi kita. Membatasi realitasnya. Iya, membatasi fiksi kita dalam memandang realitas. Jadi kita lebih fokus pada fiksinya saja, tidak memandang realitasnya. Gitu maksudnya begitu. Itu makanya kebudayaan monogami itu justru berkembang dalam masyarakat yang serba totaliter, berkembang dalam kehidupan masyarakat primitif yang otoriter. Itu kebudayaan monogami. Seorang laki-laki yang posesif dengan pacarnya, seorang perempuan yang posesif dengan pacarnya, itu biasanya diawali dari raja, misalnya dari ketua suku. Dia mempraktekkan ke para pengikutnya, jangan monogami, karena saya tidak monogam, tidak poligami sama istri saya, dipaksakan itu. Jadi masyarakat diwajibkan ke anaknya itu. Jadi gen monogami itu gen egois dari seorang kepala suku. Hanya satu atau dua orang yang berpikir begitu. Saya nggak ngerti mengapa ada gen yang berpikir begitu. Ini seksualitas masyarakat inilah yang unik, yang dijelaskan oleh si Yuval ya. Ini. Nah, kita kemudian diajak bertanya di sebab ketiga ini. Sebenarnya kondisi apa sih yang membuat mereka itu berpikir begini? Gitu. Berpikir komun purba, terus dia harus rakus dan lain sebagainya. Kondisi apa sih? Terus dalam kondisi yang begitu, definisi bahagia yang hakiki itu semacam apa sih? Ya. Itu yang mencoba untuk diketahui oleh si Yuval ini. Dalam kondisi misal komun purba yang sama sekali berbeda dengan kita hari ini, dan dalam kondisi yang pernikahan yang rakus, masa itu bahagia? Nah, makanya di sini di bagian tengah-tengah di sehari dalam kehidupan Adam dan Hawa mencoba untuk ini menggambarkan pola umum masyarakat purba yang kemudian bisa kita sebut sebagai masyarakat yang bahagia. Pertama dia ini menggambarkan bahwa kita harus tahu ketika memahami masyarakat purba, kita itu harus tahu kondisi masyarakat yang beragam. Bahwa masyarakat mereka itu kan beragam, suku-suku yang beragam. Tidak ada fiksi yang menyatukan ideologi mereka. Kalau sekarang ada fiksi negara atau fiksi WHO lah, fiksi PBB yang menyatukan kita. Mereka itu hidup dalam satu kantong-kantong atau klif ya, yang beragam, yang kadang mereka tidak ketemu, tidak saling kenal. Ya, itu mereka beragam. Itu masyarakat purba. Nah, mereka yang beragam akan menghadapi situasi yang beragam pula. Situasi yang beragam pula dengan iklim yang beragam dan lain sebagainya. Mereka beragam menghadapi situasi yang beragam pula. Setiap suku juga memahami satu situasi yang beragam pula, akan menghasilkan suku yang berbeda pula. Antara manusia purba dengan manusia yang lainnya itu berbeda. Tidak pernah diikat dengan visi yang sama kecuali menghadapi alam. Kalau sekarang bisa diikat dengan visi yang sama, misal fiksi kemanusiaan, fiksi hak asasi manusia dan lain sebagainya. Mereka tidak begitu. Mereka punya sistem sendiri dalam merespon hidup. Itu. Nah, kita mungkin bisa saja mempelajari masyarakat purba ini sebagai masyarakat yang biadab ya, yang tidak punya tata krama, rakus dan lain sebagainya. Sejauh kita membuka kemungkinan terhadap masyarakat purba, sebenarnya kemungkinan hidup kita itu cuma satu. Fiksi internasional itu tadi.
Maksudnya fiksinya itu cuma realitas yang kita hadapi cuma satu, fiksi negara dan dunia internasional. Kita terhubung dengan internet dan lain sebagainya dan itulah. Tapi masyarakat purba, karena masyarakatnya itu beragam, justru lebih banyak kemungkinannya. Begitu. Jadi kita menggunakan kemungkinan kita dengan hidup yang hari ini untuk memahami orang yang dengan suku yang sangat banyak. Ya, itu. Otomatis cara kita memahami mereka itu dengan pola pikir hari ini, dengan nilai-nilai yang ada hari ini, standar kenyamanan yang ada hari ini, standar norma yang ada hari ini, sehingga kita menyimpulkan mereka itu biadab, tidak layak diikuti, harus ditinggalkan, kuno, kolot, tradisional, ya. Dan klaim tidak maju dan lain sebagainya, primitif, konotasi yang negatif, ya. Padahal cara pandang kita itu justru monoton. Otak kita tidak bekerja dengan banyak kemungkinan dalam memahami masyarakat purba. Hanya monoton gitu. Itu. Karena kita cuman saya ulang berkali-kali ya, cuman hidup dalam realitas yang ini saja. Ini saja. Kita nggak pernah membayangkan kan ada masyarakat yang tidak pernah berhubungan dengan realitas internet seperti kita. Nggak ada. Mungkin di planet lain baru kita bisa memahami. Kecuali orang-orang yang memang tidak mau mengakui negara, tapi kita nggak mengenal itu. Tapi kalau masyarakat purba itu dia sangat beragam, banyak kemungkinannya. Agama tidak dibatasi 5. Kalau di Indonesia dibatasi 5 misalnya, tidak bisa diregister agama itu karena saking banyaknya. Itu. Jadi standar kebahagiaan tidak bisa dirumuskan hanya karena kita menemukan kerangka atau fosil manusia di gua tertentu. Itu ini kerangka yang mencoba dijelaskan si Yuval. Nanti teman-teman kalau saya salah mohon diberi catatan. Nah, mereka ya dengan yang banyak itu pola hubungannya ya si masyarakat primitif itu dengan alam itu juga 19 menit ya. Juga realistis ya. Masyarakat purba dalam satu suku ketika dia berhubungan dengan alamnya itu dia memahami seluruh kenyataan alam. Misal dia tahu benar makanan mana yang bergizi untuk dia, makanan mana yang berguna untuk menunjang nutrisi dia. Dia pelajari itu detailnya sampai bagaimana cara berburunya, bagaimana kapan saya harus berburu rusa, kapan dia lewat. Dia mengetahui peta ekolokasi rusa, dia mengetahui jadwal kapan harus berburu di tengah lapangan ya. Dia mengetahui perubahan iklim, kapan dia harus pindah dan kapan dia harus menetap. Dia sangat cerdas dalam memahami alam. Seorang perempuan purba atau seorang laki-laki purba itu sangat, ketika dia dilepas di alam bebas, dia bisa hidup sendirian. Dia bisa tahu mana yang beracun dan tidak. Ya, tapi masyarakat hari ini ya, dia mungkin secara fiksi dia pendunia, tapi secara personal dia sangat lemah. Coba suruh anak perempuan ya, milenial terjun ke hutan, mati dia, nggak sampai 3 hari 4 hari. Pendaki gunung yang setiap hari naik gunung aja tersesat di hutan 4 hari 5 hari mati dia. Ya, masyarakat purba tidak begitu. Dia sangat cerdas dengan dirinya sendiri. Dia memahami apa yang dia butuhkan. Tidak terikat oleh fiksi-fiksi masyarakat modern. Gitu. Itu uniknya. Nah, setiap masyarakat purba itu dia punya cara untuk berhubungan dengan binatang dan tumbuhannya masing-masing, setiap masyarakatnya itu, setiap suku-suku masyarakatnya. Makanya ini yang disebut Yuval sebagai kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan pertama. Nah, setelah itu penderitaan, mungkin begitu ya. Gitu. Bahagia karena dia mengetahui nutrisi secara jelas, apa yang dia makan,
apa yang berguna bagi tubuhnya, kapan dia harus berburu, dan tidak khawatir besok tidak makan apa. Dia bisa berpindah ketika cuacanya itu mendung, ketika gunung berapi. Dia sangat paham tentang peka terkait bisikan-bisikan angin gitu. Sekarang kan bisikan-bisikan game ya, bisikan-bisikan sinyal ya, atau kepala lampu berjenit kita langsung bangun untuk cek HP kita. Kalau dulu enggak, dia tahu kapan tanda bahaya dan lain sebagainya. Itu masyarakat purba. Dulu iklan. Iklan gimana? Iklan sebentar. Oke. Itu jadi dia sangat mengetahui kebutuhan-kebutuhannya. Buah dan daging apa yang perlu untuk dia konsumsi hari ini, dan dia tidak khawatir. Nah, masyarakat laki-laki purba atau perempuan purba, dia juga punya taman bermain yang sangat luas. Tidak terbatas oleh ruang-ruang gedung-gedung tertentu. Dia asupan kardionya cukup karena dia berlari. Terus VO2 max-nya juga tidak ngos-ngosan ketika lari satu putaran di alun-alun kan. Dia terus melaju. Dia terus melaju. Dia tahu poin-poin mana. Dia tidak pernah menderita penyakit obesitas gitu. Dia tidak pernah karena semuanya bekerja otot-ototnya. Itu jadi hutan tempatnya bermain sekaligus tempatnya dia mencari makan. Sekarang kan dibagi, ada waktu bekerja dan ada waktu berekreasi. Seolah-olah pekerjaan bukan bagian dari rekreasi. Masyarakat industri kan begitu ya. Kita bekerja 8 jam setiap hari. Rekreasi hanya ketika hari lebaran. 1 tahun kita hanya berekreasi hanya untuk hari lebaran. Hari Minggu pun kita sudah dapat capeknya, bukan rekreasi lagi. Ya. Liburan juga begitu. Nah, masyarakat itu setiap hari itu dia bernyanyi. Dia berlari, dia bermain dengan badak, dengan harimau, dengan apa. Dia sangat akrab dengan kehidupannya. Nah, dan dia juga sangat tahu makanan mana yang perlu diambil dan makanan mana yang tidak perlu diambil. Tidak seperti orang hari ini tebang, karena ketidaktahuannya dia menebang pohon dan lain sebagainya yang merugikan dirinya sendiri. Gitu. Jadi kehidupannya itu sangat bahagia menurut Ival. Dia tidak perlu menyiksa dirinya untuk diet ya, membeli makanan diet keto atau ikut OCD atau apa supaya bugar, ikut fitness gitu kan. Menyiksa sekali karena terstigma oleh publik. Oh, ini orang ini badannya gemuk, orang ini terstigma oleh publik, akhirnya dia fitness, takut dia stres, mati akhirnya kan. Karena terstigma oleh publik ya, harus stabil di media layar kaca supaya sudah banyak lah pokoknya kalau kita jelaskan itu. Nggak cukup waktu untuk bisa itu. Bagi Yuval, agama juga menarik karena setiap berpindah tempat dia akan menciptakan simbol-simbol yang baru, kayak semacam patung Stadil kemarin. Dia berhubungan dengan harimau, dia berusaha berkomunikasi yang kemudian disebut sebagai animisme. Dia berkomunikasi dengan hewan. Kamu mau nggak tak buru? Mau. Akhirnya diganti dengan cara mengistimewakan dia. Tapi sekarang tidak. Kita tidak pernah ada ikatan batin atau ikatan yang dekat dengan tumbuhan maupun hewan. Kita mudah saja untuk menyembelih hewan, memusnahkan hewan secara massal dan lain sebagainya, bahkan membenci golongan hewan tertentu. Nah, itu baik babi maupun apa dan lain sebagainya. Itu masyarakat kita. Pola-pola pengkultusan itu hanya ada di agama. Untuk mengatur itu hari ini ya di agama supaya tidak begitu. Kalau dulu animisme sangat dekat gitu. Dan tidak pernah animisme satu tempat yang tempat lainnya itu ini berkelahi. Misal saya pemuja harimau, kamu pemuja rusa, saling mengkafirkan, tidak pernah. Tergantung ekologi sistem wilayahnya masing-masing. Itu. Jadi secara spiritual masyarakat purba pada saat itu ya, pra pertanian itu sangat bahagia, tidak pernah disibukkan dengan konflik horizontal tentang agama dan lain sebagainya, dan mereka sangat damai. Adapun fosil-fosil yang ditemukan di medan ekskavasi fosil itu banyak yang mengatakan itu fosil dari kekerasan akibat perang, tapi itu hanya sekitar 1,5% dari
fakta fosil yang ditemukan menurut. Nah, jadi mereka misal masyarakat purba zaman dahulu suka berperang. Padahal setelah zaman Yunani abad ke berapa ya, misal abad ke-16 17 ke sini kan banyak sekali peperangan yang kita saksikan. Belum lagi perang dunia pertama, kedua, ketiga. Nah, mau katanya perang dunia ketiga kan. Terus pembantaian orang-orang suku Indian oleh siapa itu? Yang di balik kisah Pocahontas itu, orang-orang Indian Aztec ya, oleh Cortez ya, atau datangnya Columbus itu sebenarnya juga ada diselingi apa di balik itu semua. Orang-orang Indian hari ini hampir punah kan? Ataupun baca bukunya siapa gitu, Linda Tuhiwala juga mengatakan orang-orang Maori di Selandia Baru juga dibantai. Banyak pembantaian misal PKI tahun 65, terus Yahudi, mana mungkin Imperium Romawi, Imperium Gereja Katolik dulu ya, atau mungkin Imperium Islam misal ya, zaman-zaman saya tidak menyalahkan agamanya, saya melihat kondisi-kondisi di mana kita mengetahui fakta pembantaian yang justru secara massal dilakukan atas nama Imperium pasca zaman purba ya. Itu lebih banyak dan lebih mengerikan kalau kita bayangkan. Tapi faktanya yang kita hakimi cuma masyarakat purba, bahwa kehidupan kita jauh lebih mengerikan daripada masyarakat purba. Jika dikalkulasi menurut Yuval, justru 5% apa lebih banyak daripada masyarakat purba pembantaian yang ada hari ini. Gitu. Nah, itu. Jadi masyarakat purba adalah masyarakat yang ya pra-industri maksudnya, yaitu pra-pertanian ya. Pra-pertanian adalah masyarakat yang bahagia menurut Yuval Harari Noah. Masyarakat yang hidup damai, menyatu dengan alamnya, tidak disibukkan dengan fiksi-fiksi modern. Itu. Tetap saja menyisakan pertanyaan dari subbab ketiga itu, yaitu dijelaskan juga dari subbabnya, yaitu tirai kesenyapan. Lalu kehadiran manusia sapiens ya hari ini itu karena apa? Kemarin kita bertanya, lalu kan kita pernah berdampingan nih dengan masyarakat homo yang lainnya, Homo sulensis, Homo ajacensis, pernah hidup bersama. Lalu masyarakat sapiens hari ini itu bertahan sendiri ya. Terus ras-ras homo yang lainnya itu punah. Itu karena apa? Apakah mereka juga membantai ras-ras homo yang lainnya? Padahal kita pernah hidup berdampingan. Ini yang kemudian pertanyaan ini yang terus diulang oleh Yuval ya. Jadi kita banyak dilenakan dengan cerita-cerita heroik kan ya. Saya cuplikan ya kata-kata yang agak menyentuh dari si Yuval. Para pemburu-pengumpul mungkin punya penakluk macam Napoleon yang memerintah imperium berukuran separuh Luxembourg, ya, sangat kecil ya. Beethoven berbakat yang tidak memiliki orkestra simfoni, namun membuat orang-orang meneteskan air mata dengan bunyi seruling bambu. Beethoven ala orang-orang purba. Nabi-nabi yang menyampaikan wahyu ala orang-orang purba, bukannya dari Tuhan pencipta alam semesta. Namun ini semua hanya tebakan. Tetap saja tirai kesenyapan sedemikian tebal tentang kehadirannya yang menisbikan manusia-manusia purba lainnya, ras-ras homo yang lainnya, itu menjadi teka-teki. Tidak bisa merasa yakin bahwa hal-hal semacam itu terjadi, apalagi menjabarkan secara rinci kemunculan si manusia ras Homo sapiens semacam kita ini. Bagaimana munculnya ini secara rinci kita tidak bisa menjabarkan. Ini tetap menjadi teka-teki. Kalau kita balut dengan kisah-kisah heroik, kalau munculnya karena tragedi, terus bagaimana? Jadi kita bertahan di sini karena karena muncul karena tragedi. Itu rasanya bagaimana cerita-cerita heroik yang sudah ada. Itu yang mencoba untuk saya tidak ingin menjelaskan detail-detail informasinya ya, kalian bisa baca sendiri. Saya kira untuk subbab yang ketiga itu saja kayaknya. Ya, itu saja. Kita lanjut ke subbab yang keempat di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Subscribe ya, ini di itu. Itu.